Shalom. Shalom. Haleluya, terpujilah Tuhan. Seberapa yang ada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini, ada di hadiratnya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar tertuju kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Lebih dari apa yang telah kami minta Engkau berikan dalam hidup kami. Bagaimana kami tidak bersyukur kepadamu, sebab bagi kebaikan-Mu melebihi dari hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang berlimpah di hidup kami. Kasih-Mu yang luar biasa, itu yang menghantar kami boleh datang ke hadirat. Ini kami ya Tuhan umat, datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berharap, percaya kepadamu. Saat ini hadirat-Mu yang berkuasa menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan
Engkau berhentukan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini puja-puji kami bagimu ya Tuhan, sebagai bakti kami, akan ketaatan kami, memuji memuliakan nama-Mu, yang kami tahu hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dari awal, pertengahan hingga akhir, semua persembahan kami serahkan hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Yang kami percaya hadirat-Mu di sini hadir, menguasai hati dan pikiran kami, membasuh hidup kami, membasuh luka hati kami, hingga kami boleh menjadi umat yang kuat. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Kau berikan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita? Masih mau memuji Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita dengar ya panggil nama saya. Sebab kita semua yang ada di sini saat ini karena dipanggil Tuhan untuk memuji Dia. Haleluya, amin. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama
buat doa persembahan. Monggo Bu. Sugi bingung pikirnya, tapi anak Tuhan Yesus tidak pernah bingung. Haleluya, amin.
sebab Engkau pengasih, penghibur dan penyelamat kami. Tuhan, di penghujungnya Tuhan ibadah kami kembali datang mengalunkan pujian kami, berharap hanya kepada Tuhan, berharap urapan-Mu lewat petan-Mu pada saat ini. Kami boleh tenang mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami mencari wajah-Mu Tuhan, menantikan kasih-Mu yang luar biasa setiap hari. Saat ini biarlah pengurapan-Mu tercurah pada saat ini. Roh Kudus, itu yang menghibur kami, itu yang menguatkan kami. Makasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan. Makasih. Haleluya. Cari wajah-Mu, penuh
di surga, terpujilah nama-Mu Bapa, telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk berbakti. Dalam kebaktian kami telah bersama-sama mempersembahkan pujian, terimalah sebagai persembahan kami. Waktu selanjutnya kami siap menerima firman, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman sebagai pedoman pegangan hidup kami. Sehingga kami pulang boleh menikmati penyertaan Tuhan, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, saya tergerak untuk rencana selanjutnya berbicara tentang kerajaan surga. Kalau Tuhan kehendaki. Di dalam kebaktian doa, saya berbicara tentang doa. Bahkan mungkin dalam kebaktian piston rumah tangga. Hari ini berbicara tentang kerajaan surga. Untuk itu mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 12. Kami mohon dibacakan. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Siapa yang tergerak membaca silakan bangkit. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, sampai di situ dulu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mempersiapkan diri untuk masuk dalam surga perlu bertobat. Jadi kita berbakti kepada Tuhan. Sekedar kita ini datang minta berkat, atau sebagai orang yang masih single ingin jodoh, atau sakit supaya disembuhkan, kekurangan supaya dicukupkan. Tapi kedatangan kita nomor satu adalah masuk kerajaan surga. Kita kaya, tapi tidak masuk surga. Kita pinter, tapi tidak masuk surga. Padahal di dunia umur semakin pendek. Zaman Adam sampai 900, 700, 300. Tapi sekarang ini semakin pendek. Bahkan virus corona mengancam dunia. Apa yang kita minta? Supaya sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, masuk surga. Khususnya yang sudah tua, seperti saya. Apa tujuan saya? Surga. Saya dapat berkat dari berbagai-bagai tempat. Tapi apa artinya? Tuhan mengatakan, kalau kekayaanmu diambil, untuk siapa? Kalau nyawamu dicabut, terus kekayaan yang kamu miliki untuk siapa? Iya, kalau punya istri, kasih anak, kasih orang tua, kasih teman. Tapi kita cuma menikmati selama kita hidup di dunia. Ada hidup di dunia, ada hidup di surga, ada hidup di neraka. Itu karena ketidaktaatan baik dari malaikat maupun manusia. Ya, ini sekedar ungkapan. Jadi kehidupan manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Kematian itu perpisahan antara tubuh dengan roh, ke neraka atau ke surga. Saya mendoakan supaya semua kalau meninggalkan tubuh jasmani ini, ditinggal di bumi menjadi debu, dan semua boleh tinggal di surga
bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Yaitulah sedikit ungkapan. Maka saya berbicara tentang surga. Silakan membaca seterusnya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya. Yesaya sudah menubuatkan, sudah mengatakan menurut buku yang saya baca, kurang lebih 750 tahun sebelum Yahya datang, sebelum Yahya lahir, sebelum Yahya memberitakan tentang pertobatan dan surga. Jadi sudah direncanakan oleh Allah sedemikian rupa. 750 tahun sebelum Yesaya ada, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan oleh Nabi Yesaya. Jadi jaraknya begitu panjang, 750 baru Yesaya lahir dan menjadi hamba Tuhan untuk berbicara tentang pertobatan. Ya, itulah cukup. Silakan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk-penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu ya, Yerusalem. Nanti kita akan baca selanjutnya. Ya, terus. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mengaku dosa. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Yang hidupnya benar terus. Kecuali satu, Yesus. Saya dan saudara orang berdosa. Kalau mengaku dosa, itu jujur. Mengaku salah. Baik terhadap istri, baik terhadap suami, baik terhadap anak, terhadap orang tua. Aku berdosa kepadamu. Ampunilah dosaku. Apalagi di hadapan Tuhan. Banyak orang mengaku benar, tidak mau mengaku dosa di hadapan sesama. Itu tidak benar. Yang benar, yang betul, mengaku dosa dan dosanya diakui dan diampuni dan disucikan, dikuduskan dosanya sehingga menjadi putih bersih seperti salju. Seperti saya juga mengaku dosa. Kalau tidak mengaku dosa, merasa benar. Yang benar cuma Allah. Cukup satu orang. Tuhan Yesus Allah Rasulnya. Iya, sudah. Teruskan membaca. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular berudak. Orang Farisi Saduki walaupun mengerti firman tapi tidak melakukan, sehingga dia keturunan ular beludak. Ketoknya baik tapi sebenarnya tidak baik dan mengaku benar di hadapan umum. Kalau kita tidak mengaku benar, mengaku dosa, itu yang benar dan dosanya diampuni dan disucikan. Terus, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. iya. Orang Saduki, orang Farisi mengaku, oh saya keturunan Abraham. Nenek moyang saya Abraham. Kalau Abraham masuk surga, saya mesti masuk surga. Berbicara tentang Abraham, itu nenek moyangnya orang Israel.
setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, semua orang zaman Nuh hancur-hancuran, sehingga menurut agama lain Abraham, semua orang menyembah berhala kecuali Abraham tidak menyembah berhala, bahkan memotong leher berhala-berhala, sehingga masyarakat marah. Siapa yang memotong? Lah yaitu yang patung yang besar sendiri itu lagi enggak gantung, kan kata Abraham. Mulai saat itu Abraham dipanggil dan diikuti oleh Lut. Sehingga kalau keturunan Abraham seolah-olah diampuni. Jangan berkata keturunan Abraham. Kalau Abraham itu bisa saja kalau orang kenal sama Abraham dan dirubah pikirannya, dia bisa baik. Jadi orang Farisi Saduki, kamu jangan bangga kalau kamu keturunan Abraham, nenek moyangmu orang percaya. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya tanpa ngomong sama siapa-siapa, dan datang anaknya. Lah mana persembahan? Nanti Tuhan menyediakan. Setelah mau nyembelih Iskak, stop. Aku percaya kamu mencintai aku lebih dari anakmu. Untuk itu jangan lihat ke belakang, ada domba yang tertaruh di situ, tinggal kamu ganti anakmu persembahkan. Anakmu cuma tetap hidup, Iskak tetap hidup sampai menurunkan Israel. Ya itulah cerita singkatnya tentang Abraham. Kenapa dibangga-banggakan oleh orang Israel. Sampai sekarang Abraham itu terkenal, Abraham atau Ibrahim. Agama apa mengenal siapa Abraham. Bahkan waktu saya masih kecil di Madiun, Kenduren, Selamatan, menyangking nama Abraham. Saudara juga kenal Abraham. Tapi kenal Abraham bukan menentukan. Yang penting mengaku dosa di hadapan Tuhan dan disucikan dosanya, baru itu yang berkenan. Karena tidak ada satu orang pun yang baik kecuali Yesus yang saya saudara sembah. Yaitu sedikit ungkapan. Terus. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya. Ini Yohanes bicara sama keturunan Abraham, orang Saduki, orang Farisi. Kapak sudah tersedia, tinggal memotong. Kalau kamu tidak bertobat, walaupun kamu keturunan Abraham, punya iman seperti Abraham, tapi kamu tidak akan masuk surga. Untuk itu ini sudah tersedia kapak untuk memotong, kecuali bertobat, kecuali mengaku dosa. Sudah mengenal firman, tidak mengaku dosa, tidak bertobat. Yang baik mengenal firman dan bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau sudah mengaku dosa dan bertobat, terus dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Sebagai anak tunggal mengikuti Yesus. Ya sedikit ungkapan. Mungkin lain kali kita ungkap. Ya terus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Yohanes Pembaptis tidak layak melepas kaki, kasutnya, sepatunya. Yesus tidak layak. Karena terlalu kudus. Itu firman yang menjadi manusia. Dan firman yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Itu Yesus. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Yang percaya juga menjadi anak Allah. Termasuk saudara dan saya. Jadi, ulangi kembali membaca. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ya. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya.
Ya, Ia akan membaptis kamu akan dengan Roh membaptis kamu Kudus. dengan Roh Kudus. Ada baptisan air, tanda pertobatan, ada baptisan Roh Kudus dan api. Untuk itu waktu zamannya murid-murid sudah dibaptis air, dibaptis oleh Roh Kudus. Turun dari langit. Api turun dari langit. Dan di situ kuasa Allah ada di dalam diri, dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga Petrus waktu masuk bait Allah, ada orang minta-minta, aku tidak punya uang. Tapi apa yang aku punya dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Dan langsung bangkit dan berjalan dan lari. Karena apa? Sudah menerima Roh Kudus. Jadi kalau saudara walaupun tidak punya uang, ada Roh Kudus, oh luar biasa. Yang penting dipimpin Roh Kudus. Bukan karena keturunan Abraham. Dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh dari Allah, yaitu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus kepada Allah Bapa dalam nama Yesus. Dan saudara akan menerima roh. Dan ada mujizat. Kesembuhan terjadi. Saya waktu di Slogoimo saya dipanggil kecamatan. Ada apa saya dipanggil Pak Camat? Tahu-tahu minta doa. Saya tidak berani pegang kepala. Bahkan ada anak kecil nangis terus-terusan. Didoakan oleh dukun-dukun, tidak tetap nangis. Tak doakan. Di Slogoimo. Dan akhirnya diem. Ya ini kesaksian. Yang penting manusia itu dibaptis dalam pertobatan dan ada baptisan Roh Kudus. Kalau dibaptis oleh Roh Kudus, kuasa Allah ada di dalam saudara. Kalau kuasa Allah ada di dalam saudara, minta apapun juga. Melakukan apapun juga. Dituntun disertai oleh Roh Kudus. Yaitu sedikit ungkapan. Silakan membaca lagi. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Iya. Debu dan jerami itu orang yang enggak bertobat. Walaupun sudah dibaptis, bertobat, namun kalau enggak bertobat sungguh-sungguh dan menjadi berkat, itu percuma. Karena akan ditampi. Tampi itu ujian. Tekun atau tidak, tabah atau tidak, tetap mengikut Tuhan atau tidak. Tapi kalau ditampi tetap Tuhan pokoknya, aku ikut Tuhan. Jatuh bangun tetap Tuhan, pokoknya aku bertobat, aku ingin hidup benar, saya ikut sesuai firman Allah. Aku sudah dibaptis dalam pertobatan, dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau ditampi, diuji, dicobai, tetap setia. Seperti siapa? Ayub. Walaupun anaknya kena angin dan terjadi gelombang pencobaan, tapi dia, aku lahir telanjang, kembali telanjang, puji Tuhan. Setan izinkan aku untuk memberi penyakit. Ayub dikasih penyakit dari batok kepala sampai telapak kaki. Istrinya menurut keterangan entah benar tidak, karena ada yang mengatakan penafsiran itu salah. Istri bukan menolak tetapi mendukung Ayub. Waktu Ayub diuji sakit penyakit sampai aku menerima yang baik, yang tidak baik juga saya terima. Waktu sehat ya puji Tuhan, waktu sakit ya puji. Setannya pergi dan akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Dan Ayub ini suka memberi kepada orang yang tidak punya. Antri. Alkitab sebesar yang pernah saya baca, antri. Ayub itu orangnya baik.
di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Yaitu sedikit ungkapan. Untuk itu, kalau saudara mengalami ujian seperti Ayub, mungkin jualan, cari uang, cari ini tidak dapat, tenang saja. Saya juga mengalami ujian yang berat-berat. Tetapi sampai sekarang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Begitu juga kerinduan saya, saudara diuji dengan pencobaan apapun yang terjadi, saudara tetap Tuhan. Menerima yang baik, yang tidak baik juga puji Tuhan. Anak saya kena topan, tetap puji Tuhan. Pasti dipulihkan. Yang teramat penting bertobat dan masuk surga. Kita ingin masuk surga. Kalau mati sewaktu-waktu diterima di surga. Memang tubuhnya menjadi tanah, tapi rohnya masuk surga. Seperti Tuhan Yesus keluar masuk tempat di mana murid-murid sembunyi, dia tidak kerepotan. Untuk itu, surga itu seperti apa? Ini yang menjadi keinginan. Kalau masuk surga, surga itu seperti apa? Yohanes pernah menerima pewahyuan tentang surga. Dan ini yang akan saya ungkapkan mungkin hari-hari mendatang. Sebagian surga itu seperti apa? Wahyu pasal 21 ayat 1 mulai. Wahyu 21 ayat 1 mulai. Silakan membaca. Langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang sekarang, bumi yang saudara injak, yang ada rumah saudara, yang dilewati mobil, itu akan berlalu. Muncul langit bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru dulu tidak ada. Yang menciptakan siapa? Tuhan dan Yesus. Melalui firman. Dan langit dan bumi yang baru akan lenyap. Diganti dengan langit dan bumi yang baru. Jadi tempat yang saudara tinggal akan ditinggalkan. Seperti apa langit bumi dan baru? Ya tertulis di dalam kitab Wahyu. Ini waktu murid Tuhan Yesus Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Maksudnya dibunuh tidak bisa, diapa-apakan tidak bisa, digoreng yang tidak bisa, yang tidak mati. Seperti Daniel dimasukkan ke gua singa, singanya juga diem aja. Orang yang benar-benar hidup mengiring Tuhan, ada perlindungan yang dahsyat, yang luar biasa. Langit dan bumi sekarang ini yang saya tenggali, yang saya ada gereja di sini, saudara termasuk ikut membangun, ini akan ditinggal dan muncul langit bumi yang baru, di mana kalau saudara hidupnya diperbarui, masuk dalam surga langit bumi yang baru. Tidak tahu seperti apa, tunggu saja waktunya. Sekali lagi, langit dan bumi sekarang ini akan lenyap dan ganti langit bumi baru. Menurut ayat ini yang diterima Yohanes Pembaptis. Ya terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Maka kalau saudara tidak punya rumah, tenang aja. Punya rumah ya tenang aja. Tapi semakan Tuhan Yesus mengatakan, di tempatku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian aku tidak datang. Maka kamu nanti akan tinggal bersama aku di langit bumi yang baru. Semoga semuanya masuk langit bumi yang baru. Artinya bertobat
menerima langit bumi yang baru dan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, silakan terus baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Yerusalem sekarang akan berlalu. Sudah perang sama Irak. Terjadi pertumpahan darah. Ini akan berlalu. Di dalam ayat kata Yerusalem baru yang sekarang ini menjadi tempat tinggal manusia, itu akan berlalu. Untuk itu bertobatlah masuk Yerusalem baru. Bertobat mengaku dosa dan hidup mohon ampun dan hidup benar, hidup baik supaya nanti menikmati langit bumi yang baru. Di mana? Di surga. Surga tempatnya siapa? Tempatnya Allah pencipta langit dan bumi yang lama dan menciptakan langit bumi yang baru. Ya terus? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya, tinggal bersama Tuhan. Sekarang 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir. Menurut kebaktian yang saya sampaikan waktu hari Rabu, 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir. Dia tahu masalahnya, persoalannya, rintangannya, tantangannya. Wah itu sakit, sembuh. Wah itu tidak punya uang, aku kasih uang. Sehingga 5 ketul roti 2 ekor ikan menjamu ribuan orang. Jadi nanti Tuhan tinggal bersama saya dan saudara. Di mana? Di surga. Di mana surga? Langit bumi yang baru. Betapa indahnya tinggal di langit bumi yang baru. Tidak ada penyakit. Itu dalam Wahyu pasal 22. Bahkan makan jadi sembuh. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, sinar cahaya kemuliaan dari bait Allah, dari tempat Allah. Jadi tanpa matahari, tanpa apa ini? Listrik. Tanpa listrik. Tapi terang benderang di bumi yang baru, di langit yang baru. Tidak tahu kapan, tunggu saja waktunya. Kalau Tuhan pernah menciptakan, siapa yang menciptakan langit bumi? Apa ada manusia? Apa Adam? Apa Hawa? Allah di dalam Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi yang baru, yang lama, yang baru, tinggal bersama Tuhan untuk selamanya. Untuk itu, kalau datang ke gereja bukan saja Tuhan, aku miskin supaya aku bisa kaya. No. Supaya aku nanti bisa tinggal di surga. Soal kebutuhan jasmani terjamin penuh. Bahkan tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kelimpahan sampai bisa memberi pada yang kekurangan. Yaitu sedikit ungkapan. Silakan terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada kematian lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis Tidak ada. Ya. atau duka cita. Tidak ada kesusahan, tidak ada tangis-tangisan. Guyu kabeh seneng atine. Karena apa? Sudah tidak ada masalah di langit bumi yang baru. Kalau langit bumi yang sekarang masalah bertumpuk-tumpuk, virus corona bertumpuk-tumpuk, dan masalah
bertubi-tubi. Tapi nanti di langit bumi yang baru, tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada kesulitan, tidak ada kekurangan. Selalu hidup dalam berkecukupan. Ya terus? Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, kesusahan berlalu, kematian berlalu. Terus? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, luar biasa, jaminan. Jadi datang ke gereja bukan sekedar Tuhan, aku ingin sembuh, Tuhan, aku ingin kaya. Tidak, aku ingin masuk surga. Dan di surga tidak ada kekurangan, tidak ada tangisan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada masalah apapun. Adanya damai sejahtera. Tuhan memberkati saya, juga memberkati saudara, juga keturunan saudara. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkhotbah. Budi maju ke depan. Kita menyanyi satu pujian, kedudukan-Mu Bapa. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku bersyukur dalam simponi indah. Silakan pakai berdiri. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, simponi nanti Budi akan berdoa untuk saudara. Kudus, kudus Tuhan, Tuhan itu Maha Kudus. Apa yang kita Ajaib
Sungguh hanya Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami semua boleh datang berhimpun di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Bahkan pagi ini kami boleh ditaburi dengan benih firman-Mu. Biarlah benih firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu boleh berakar, semakin bertumbuh dan bahkan berbuah-buah yang menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup kami makin hari makin dibaharui. Kami terus dituntun Tuhan dalam kebenaran, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suatu saat kami boleh sampai kepada kerajaan kekal di dalam surga yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Maka biarlah dalam kehidupan kami boleh meresponi firman-Mu, kami menjadi umat-Mu yang senantiasa bertobat, makin hari makin baik, makin hari makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu pagi ini, terus berikan hikmat, pewahyuan, kesehatan, panjang umur senantiasa, supaya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Inilah umat-Mu Tuhan, pagi hari ini datang di hadapan-Mu, sujud di hadapan Tuhan. Dengan setiap keberadaan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami, setiap pergumulan kami. Kami berdoa kalau ada yang sakit, Engkau boleh menjamah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kalau ada beban persoalan yang Tuhan izinkan saat ini kami alami, kami percaya, kami taruh beban kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan. Dan Engkau Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan keluar di hadapan kami. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Mungkin mereka karena kesibukan, karena suatu hal, bahkan kalaupun ada yang suam-suam, Tuhan Engkau yang memberikan kepada mereka hati yang bertobat, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keberadaan setiap umat-Mu, baik yang datang di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir, ke dalam tangan Tuhan. Semua dalam penyertaan dan perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa yang sudah usia lanjut juga Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau ada yang punya pergumulan merindukan keturunan, beri keturunan. Yang memberikan pekerjaan, beri pekerjaan Tuhan. Yang sekolah pun Tuhan berikan hikmat, kepandaian daripada Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk yang tidak bisa hadir karena sakit. Bapak Parto, berdoa juga untuk Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa juga Tuhan untuk Mas Pran, bahkan yang lain, Ibu Paidi, Ibu Harini, semua Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan mereka. Biar kuasa kesembuhan itu membuat mereka mengenal Tuhan, kembali mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini, berikan mereka hikmat untuk mengatur bangsa ini dengan baik.
Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Campur tangan Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini. Bahkan Tuhan Engkau boleh curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai gereja-gerejamu yang ada menjadi terang dan saksi Tuhan. Bahkan setiap umatmu Tuhan Engkau pakai menjadi saksimu. Terpuji namamu Bapa. Ini doa seruan kami. Kami serahkan pujian syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini, jadwal ibadah doa jam 9 sampai dengan selesai ya hari Rabu. Kemudian hari Kamis nanti ada ibadah persekutuan rumah tangga ya, Permata, nanti di tempatnya Ibu Daryono ya, Ibu Daryono jam 6:30. Mengundang Bapak Ibu semua bisa hadir, yang bisa hadir untuk bisa bergabung, ada ibadah rumah tangga, persekutuan rumah tangga. Kemudian hari Jumat nanti ada ibadah anak jam 4 sore. Kembali kami mengundang Bapak Ibu mengantarkan anak-anaknya supaya bisa dibekali dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita butuh bekal untuk nanti supaya mereka nanti besarnya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan ya, dan bahkan nanti dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga Sabtu ibadah remaja Sabtu, Minggu ya, Minggu ya. Jadi kalau kemarin ibadah remaja itu hari Sabtu, nah ini rupanya dirubah hari Minggu ya. Mulai minggu depan berarti hari Minggu ya. Jam berapa? Jam 3 apa aja? Jam 2 ya. Jadi anak-anak remaja nanti hari Minggu jam 2 mulai minggu depan ya, supaya bisa bergabung dalam komunitas yang benar ya, komunitas yang tepat ya. Jangan sampai nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti rusak oleh kebiasaan yang buruk ya, karena pergaulannya buruk begitu ya. Jadi supaya komunitasnya baik ya, tetap kita nanti supaya ada komunitas dengan sesama anak-anak remaja ya, silakan diarahkan Bapak Ibu ya, yang punya anak remaja supaya bergabung dalam ibadah remaja pemuda ya. Hari Minggu, mulai minggu depan hari Minggu jam 2 ya. Sebenarnya sudah jalan 2 minggu ini, kemarin hari Sabtu cuma karena ada yang mungkin malam dan takut hujan juga, jadi dirubah ke hari Minggu jam 2 ya, hari Minggu jam 2 di tempatnya sementara di gereja ya, karena ada wacana mungkin bisa kemana gitu loh ya. Kemarin wacananya katanya mau ke Tawangmangu, mau kemana gitu loh ya, saya enggak ngerti ya, itu kan anak-anak muda ya, anak-anak remaja gitu ya, tapi konsepnya tetap ibadah ya, ada komunitas yang baik gitu. Itu untuk ibadah pemuda remaja. Kita ketemu kembali untuk jadwal ibadah umum ya, ibadah raya. Silakan Bapak Ibu datang kembali hari Minggu yang akan datang jam 9 pagi. Kita akan bersama-sama bersekutu kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan dan menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa berkat. Bapak Gembala akan menutup. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Sekarang terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa